Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dedan Ramdhani, NIM 1207010012 dari kelas Matematika A angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang binary tree untuk mengajukan salah satu tugas mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Ari Fathul Huda. Pertama-tama, kita harus sebelum kita ke materi lebih lanjut, kita akan membahas 5 sub tentang binary tree ini. Yang pertama itu pengantar binary tree, terus pengertian tree dan binary tree, terus ada ilustrasi binary tree, terus ada balance binary tree, dan binary search tree. Nah, sebelum lanjut ke pengertian, saya akan membawa dulu ke pengantarnya. Nah, dalam kehidupan kita sudah akrab dengan gagasan tentang pohon keluarga yang mewakili hubungan orang tua dengan anak. Nah, cabang-cabang pohon keluarga tersebut itu menghubungkan orang tua dan anaknya, terus anaknya dengan cucunya, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan pohon atau tree yang juga sangat penting dalam dunia komputasi. Nah, binary tree khususnya. Binary tree ini merupakan struktur data dinamis yang cocok untuk mempresentasikan himpunan, di mana setiap node berisi elemen. Nah, elemennya itu bisa nilai atau bisa objek. Nah, terus tree juga memiliki header atau kepala yang berisi link ke node yang ditunjuk atau root node. Dan juga setiap node selain node akar adalah anak. Nah, seperti nanti bisa dicontohkan, tapi ini sekilas, bahwasannya misalkan di sini ada induknya. Nah, terus di sini menghasilkan anak-anak. Nah, ini disebut dengan anak kiri, dan ini disebut dengan anak kanan. Nah, terus misalkan nanti si anak ini mempunyai lagi anak, atau dalam keluarga misalkan ini orang tua itu misalkan ini orang tua dan orang tua itu memiliki anak. Nah, anak dari si ibu, misalnya anak dari anak berarti anak memiliki anak berarti cucu ya. Nah, terus anak ini memiliki lagi cucu. Nah, ini yang disebut dengan tree. Kemudian tree ini atau pohon dalam kenyataannya kita bisa lihat ilustrasi pohon di bawah ini. Nah, yang di bawah ini adalah namanya root atau akar. Kemudian yang hitam-hitam ini disebutnya dahan ya, kalau dalam dunia tumbuhan, dalam pohon dahan ataupun batang. Terus yang kuning-kuning ini atau ranting-ranting ini disebutnya leaves atau daun. Sedangkan dalam ilmu komputer dan ilmu komputasi, yang tadinya pohon itu akarnya di bawah, nah dalam ilmu komputasi kebalikannya, root itu atau akar itu jadi di atas. Nah, yang ini percabangan ini yaitu disebut node, dan akar-akarnya itu disebut anak-anaknya. Nah, ini node-node-nya gitu. Selanjutnya, pengertian dari binary tree itu apa gitu. Nah, sebelum kita
ke pengertian binary tree, kita harus tahu dulu pengertian tree itu seperti apa. Nah, tree merupakan salah satu bentuk struktur data yang linear, yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis, yaitu hubungan one to many antara elemen-elemen. Tree juga bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut dengan root atau akar itu. Dan node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tak berhubungan satu sama lainnya atau disebut dengan subtree. Kemudian kita sudah mengetahui pengertian tree. Nah, berangkat dari penjelasan tree tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan binary tree itu adalah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kedua subtree tersebut harus terpisah. Atau dengan kata lain, binary tree itu adalah sebuah pohon struktur data di mana setiap simpul memiliki paling banyak 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Kemudian ini merupakan ilustrasi dari binary tree-nya. Nah, yang A ini disebut dengan header atau kepala. Nah, terus misalkan header-nya di sini ya, kepala di sini. Nah, menuju ke A ini disebut root node atau akar node-nya atau induk node-nya. Kemudian root node ini terbagi menjadi 2, yaitu ada anak kiri dan juga ada anak kanan. Kemudian misalkan anak kiri ini memiliki lagi cabang, yaitu disebut right child of node containing B. Jadi artinya anak kiri dari node B gitu. Dan seterusnya. Begitupun dengan yang anak kanan ini memiliki 2. Nah, kemudian ini disebut dengan daun-daun node atau daun simpul gitu. Nah, simpul daun adalah ini kan sebenarnya simpul daun yang akhir ini. Nah, simpul daun adalah simpul yang tidak memiliki lagi anak, yaitu kedua tautannya 0. Nah, jadi leaf node ini merupakan akhir dari simpul-simpul yang tidak memiliki lagi node atau dengan kata lain simpul yang tidak memiliki anak gitu. Nah, simpul yang berisi A ini adalah simpul akar. Kemudian node yang berisi E dan tarif anak kiri dan kanan dari node yang berisi C. Nah, ini. Dan sebaliknya, simpul yang mengandung C adalah induk dari 2 simpul tersebut. Misalkan gini, A ini induk, kemudian A ini memiliki anak, yaitu anaknya B dan C. Kemudian C ini memiliki lagi anaknya E dan F. Nah, C ini merupakan induk dari E dan F. Gitu. Nah, kemudian simpul yang mengandung B memiliki anak kanan. Ini anak kanannya D. Tetapi tidak memiliki anak kiri. Nah, itu. Terus node yang berisi D dan E, G, D, E, G tidak memiliki lagi anak sama sekali. Nah, ini yang dinamakan dengan leaf node. Tuh. Selanjutnya, ini ada ilustrasi gambaran dari binary tree yang bisa digambarkan dalam kondisi seperti ini. Kalau misalkan kotak seperti ini disebutnya dengan binary tree yang kosong. Nah, ini disebut binary tree kosong.
Terus kalau misalkan binary tree kosong ini kemudian menunjukkan ke arah angka 5 di sini, nah ini yang ini disebutnya dengan pointer ke akar atau root dari tree. Sedangkan 5 ini merupakan binary tree sebagai root sekaligus sebagai daun. Jadi merupakan ini misalkan ini induknya, yang ini induknya, nah ini sebagai daun-daunnya gitu. Nah, gambaran dari binary tree itu terdiri dari 3 node. Yang pertama ini merupakan pointer ke root dari tree, kemudian ini merupakan root dari tree, akar dari tree, terus ini merupakan daun-daunnya. Jadi ini merupakan induk. Nah, kemudian induk ini memiliki anak, yaitu anaknya 3, angka 3, dan anaknya 7. Ini ya gambaran ilustrasi tentang binary tree. Selanjutnya kita membahas tentang balance binary tree. Nah, setiap pohon pencarian binary tree adalah setiap pohon pencarian biner berbasis simpul yang secara otomatis menjaga ketinggiannya atau jumlah maksimum level di bawah akar, kecil dalam menghadapi penyisipan dan penghapusan item sewenang-wenang. Operasi ini ketika dirancang untuk pohon pencarian biner self-balancing, berisi tindakan pencegahan terhadap peningkatan tinggi pohon tanpa batas, sehingga struktur data abstrak ini menerima atribut self-balancing. Nah, misalkan ada 3 ilustrasi tentang balance binary tree. Yang pertama itu ada binary tree seimbang, terus ada binary tree tidak seimbang, dan juga ada binary tree yang sangat tidak seimbang. Yang seimbang contohnya, misalkan ini yang seimbang dulu. Misalkan dari A ini memiliki anaknya, misalkan memiliki anak B di sini. Nah, terus si B ini memiliki lagi anak B. Kemudian si induk ini, si akar ini memiliki 2 anak, yaitu anak, misalkan di sini A, di sini B, sini C, dan ini induknya A. Kemudian si C ini memiliki lagi anak, yaitu E dan F. Nah, ini disebut dengan binary tree yang seimbang. Jadi subpohon kiri dan kanan simpul akar ukurannya itu sama, yaitu memiliki 1 anak 1 anak. Kemudian binary tree yang tidak seimbang. Contohnya binary tree yang tidak seimbang, misalkan di sini ada induknya J, kemudian J ini memiliki lagi anak, anaknya itu K dan L. Nah, L ini tidak memiliki anak, tetapi K memiliki lagi anak, yaitu anaknya M dan N. Nah, kemudian N memiliki lagi anak P. Nah, ini merupakan contoh binary tree yang tidak seimbang, karena N ini memiliki anak kiri dan anak kanan, kemudian si anak kanan memiliki lagi anak, sedangkan L di sini tidak memiliki anak. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa yang seimbang ini anak kiri dan anak kanan dari induk itu memiliki lagi anak. Misalkan anak kanan harus memiliki anak,
anak kiri juga begitupun harus memiliki anak. Ini yang seimbang. Kemudian ada lagi binary tree yang tidak seimbang sama sekali gitu. Sangat tidak seimbang. Contohnya yang sangat tidak seimbang, saya ada induknya S. Kemudian si induk S ini memiliki anak kanan T. Kemudian si anak T ini memiliki lagi anak kanan U. Nah, kemudian U memiliki lagi anak kanan Pi, dan seterusnya. Nah, ini yang merupakan binary tree yang tidak sangat seimbang, karena si induk T ini hanya memiliki anak dari anak kanan saja. Sampai ke bawah itu anak kanan terus, sedangkan anak kirinya tidak memiliki anak. Nah, ini yang disebut dengan binary tree yang sangat tidak seimbang. Selanjutnya ada membahas tentang height tree, yaitu ketinggian tree. Bagaimana kita bisa melihat tinggi dari tree. Nah, tinggi dari tree ini bisa kita lihat dari banyaknya baris dalam tree ini. Ini kan 0 misalkan. Ini tingginya 0. Kemudian yang jajaran B, C, D, ini tingginya 1. Terus jajaran ini E, F, G, H, I, tingginya 2. Berarti kalau sampai J ini tingginya 3. Jadi J ini merupakan lip paling dalam atau daun yang paling bawah gitu. Makanya kita bisa menyimpulkan bahwa ketinggian dari tree A ini adalah 3, yaitu A, D, H, J ini. Karena root A ini kita tidak menghitung dari 1, tapi menghitungnya dari 0. Terus yang B, C, D ini berarti ketinggiannya 1. Kalau misalkan rootnya sampai sini berarti ketinggiannya 2. Kalau sedangkan ini kan ketinggiannya sampai huruf J ya, sampai lip J. Nah, maka ini ketinggiannya adalah 3. Itu merupakan pembahasan dari ketinggian tree. Kemudian sekarang ada yang dinamakan dengan depth tree atau kedalaman. Nah, misalkan kalau tadi height itu merupakan keseluruhan, ketinggian itu keseluruhan dari tree. Kalau misalkan kedalaman, misalkan nih, tentukan kedalaman G dari gambar di bawah ini. Nah, kedalaman G ini kita bisa menghitungnya sama seperti yang ketinggian tree, yaitu ini di ketinggian 0, dip 0, kemudian ini ketinggian 1, dan ini kedalaman 2. Nah, yang ditanyakan misalkan G. Nah, G ini merupakan node yang diukurnya, node yang ditanyakan. Nah, maka kita bisa menjawab bahwa kedalaman G ini adalah 2. Ya, karena ini 1, ini 2 kalau dihitung dari bawah. Kalau misalkan dihitung dari atas, berarti kedalamannya yang A ini 0, terus yang C-nya 1, dan yang G ini adalah 2. Kemudian misalkan kedalaman huruf H. Nah, kedalaman huruf H ini sama. Karena ini 0, terus ini 1, dan H ini berada di kedalaman 2. Berarti H ini memiliki kedalaman 2. Kemudian kalau ditanyakannya J,
Nah, J ini memiliki kedalaman 3. Nah, selanjutnya, selain ketinggian, juga ada kedalaman, dan yang terakhir juga ada size tree atau ukuran tree. Nah, ukuran ini bagaimana cara menghitungnya? Kita simak penjelasannya berikut. Nah, cara menghitung size tree atau ukuran, nah, misalkan ditanyakan berapa ukuran dari D. Nah, ini kan D. Karena D ini yang kita ukur, maka kita bisa menghitungnya berapa kedalaman, berapa ukuran anak D, itulah istilahnya. Nah, subtree dari D ini kita hitung ada berapa. D juga termasuk dalam perhitungan kayak yang ditanyakan. Jadi 1, terus 2, terus 3, nah terus 4. Makanya D ini memiliki ukuran 4. Kemudian misalkan berapa ukuran dari B? Ukuran dari B kita tinggal hitung aja. Ada berapa subtree dari B? Berarti ini 1, 2, 3. Maka ukuran atau size dari B ini ada 3. Ukuran dari C berapa? Nah, ukuran dari C adalah karena C ini subtree-nya cuma ada 2, maka C ini memiliki ukuran 2. Itu merupakan tentang side tree, depth tree, dan juga height tree. Setelah ini, selain balance tree, saya juga membahas tentang binary search tree. Nah, binary search tree ini adalah merupakan tree yang terurut atau ordered binary tree yang memiliki kelebihan bila dibanding dengan struktur data lain. Nah, di antaranya adalah proses pengurutan atau sorting dan pencarian atau searching dapat dilakukan bila data sudah tersusun dalam struktur data BST atau binary search tree BST itu. Nah, pengurutannya ini dapat dilakukan bila BST ditelusuri atau traversed menggunakan metode in order. Nah, pohon biner dengan propertinya sebagai berikut. Untuk setiap simpul di pohon biner atau binary tree, pohon biner itu, jika simbol tersebut berisi elemen-elemen. Yang pertama, sub kiri simpul hanya berisi elemen yang lebih kecil dari lm, atau bisa juga kosong. Terus yang kedua, sub pohon kanan simpulnya berisi elemen yang lebih besar dari lm, atau juga bisa kosong. Nah, di sini ada contoh dari binary tree, misalkan soalnya sebuah pohon biner dengan 10 buah simpul ditanya berapa jumlah nullingnya. Nah, jadi bagaimana kita menjawabnya? Yang pertama, pohon biner ini kan 10 buah simpul, berarti bisa kita lihat bahwa M-nya itu memiliki 2. Nah, M ini merupakan anak, karena ada anak kiri, induk dari A itu ada 2, ada anak kiri B dan anak kanan C. M-nya itu sama dengan 2. Terus jumlah simpulnya karena sudah diketahui di soal dan digambar juga ada, jumlah simpulnya 10. Jadi N sama dengan 10. Maka rumus untuk mencari jumlah nulling itu adalah N
dikali M min 1 ditambah 1. Kita tinggal masukkan ke rumus, N-nya itu diketahui 10, terus dikali M-nya 2, dikurangi 1, ditambah 1. Jadi, 10 kali 1 ditambah 1 hasilnya 11. Nah, mungkin ini penjelasan tentang binary tree, balance tree, dan juga binary search tree yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ini referensinya saya mengambil dari buku panduan Java Creation and Introduction to Abstract Data Type, Data Structures, dan Algorithm, karya David A. Watt dan Derek F. Brown, dan juga mengambil dari berbagai referensi lainnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.